Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Bengkulu Beriman yang kami hormati, apa kabarnya semua adik sana Bengkulu Beriman? Pada malam hari ini kami sangat senang kembali kedatangan tamu kita istimewa kita pada malam yang berbahagia ini dari Jakarta, yaitu Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Apa kabar, Tad? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Tad? Alhamdulillah sehat. Dan juga tidak asing untuk sahabat adik sana Bengkulu Beriman, sudah tidak asing lagi dengan tamu kita yang satu ini, Pak Haji Zul sebagai Ketua MUI Kota Bengkulu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Baik, di sana Bengkulu Beriman, pada malam ini kita akan membahas mengenai Palestina nih Pak Haji. Ustadz, jadi kita di 37 sampai 37 hari ini, kasus Palestina ini sangat menyita perhatian kita semua. Ini baik juga seluruh dunia. Maka dari ini kita coba membahas kembali mengenai Palestina ini. Baru-baru ini MUI Pusat telah mengeluarkan surat edaran nomor 83 tahun 2003 ya Pak Haji ya, mengenai upaya untuk memboikot, mendukung memboikot agresi entitas Yahudi terhadap Palestina. Bagaimana pendapat untuk Pak Haji untuk pertama ini? Bagaimana pendapat Pak Haji untuk penerapannya, khususnya kalau di Kota Bengkulu, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, pertama semenjak terjadi kasus kejahatan kemanusiaan di Palestina pada tanggal 7, sebenarnya diskusi panjang sudah mulai muncul. Banyak ya? Banyak. Dan diskusi panjang ini tentu bermuara kepada untuk putusan hukum legal formal dalam rangka menyikapi kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis dan kemudian terjajah dan tersisanya rakyat Palestina. Dan akhirnya Majelis Ulama Pusat mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa nomor 83 tahun 2023, yang pada prinsipnya judul fatwa ini yaitu tentang hukum membela Palestina. Iya. Ini. Nah, lalu kemudian di dalam fatwa ini muncul 3 rekomendasi. Yang pertama, intinya memang umat Islam untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Iya. Dan kemudian yang kedua, meminta kepada pemerintah untuk memberikan keputusan tegas dalam rangka membantu kemerdekaan rakyat Palestina. Dan kemudian yang ketiga, memboikot lah, istilahnya memboikot seluruh produk yang berafiliasi dengan membela Israel. Merekomendasikan sebenarnya dalam kalimat ini merekomendasikan. Iya. Cuma karena dalam tema besar fatwa, iya, ada lagi betul baik. Ya, jadi memang setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama ini, tentu setidak-tidaknya ini memberikan semacam arahan, tentunya ke bawah, termasuk kepada Majelis Ulama, tentu juga termasuk kepada umat Muslim Indonesia. Nah, khusus di Kota Bengkulu, memang Majelis Ulama Kota Bengkulu sebelumnya sambil menunggu fatwa ini keluar, Pak Ustaz. Ya, sebenarnya Majelis Ulama Kota Bengkulu
juga sudah memberikan semacam imbauan. Memang sedikit dalam imbauan ini bedanya dengan Fatwa Majelis Ulama Pusat itu tentang membaikot. Oh, itu aja bedanya. Tapi yang inti tadi di Majelis Ulama ini pertama yaitu mengutuk bahwa kejahatan ekspansi yang dilakukan oleh Zionis Israel ini merupakan perbuatan zalim dan itu memang kita kutuk mesti dihentikan. Dan kemudian yang kedua, kita meminta kepada para asatis kita di kota Bengkulu ini, terutama juga di khatib-khatib Jumat dan di dalam berbagai pengajian-pengajian untuk memberikan pencerahan ke masyarakat kita seberapa besar pentingnya kita membantu rakyat Palestina ini, baik dalam konteks agama ataupun di dalam konteks amanat undang-undang dasar kenegaraan. Dan memang yang ketiga, kita mengajak seluruh imam masjid yang ada di kota Bengkulu ini dan kemudian para agnia, para muhsinin untuk berdonasi, membantu untuk membela rakyat Palestina ini. Dan bahkan untuk masjid itu kita meminta bahwa impak Jumat dalam satu kali Jumat itu seluruhnya full diserahkan untuk membantu masyarakat Palestina ini. Sambil memang kita berharap nanti yang rakyat ini masih diberikan kekuatan, keimanan, dan kita memang berharap ujung-ujungnya rakyat Palestina ini terbebas dari sehingga dia diberikan oleh Allah semacam pertolongan yang hebat. Surat Fath itu dalam surat Al-Fath ayat Fath itu Nasrul Azizah, pertolongan yang sangat dasar seperti pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Iya, sekira. Baik Pak Haji, tapi apakah boikot ini efektif Pak Haji bagi terutama untuk kita Muslim di sini? Persoalan efektif dan tidak efektif ya, saya kira dalam konteks Palestina dan Israel ini itu bagi kita tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting, tapi ikhtiarnya ini, ikhtiar yang kita lakukan ini. Karena memang masalah Israel dan Palestina ini kan masalah yang sudah sejak lama, sejak lama, dan mungkin akan disinyalir juga persoalan ini akan terus berlanjut. Terlepas dari diskusi fikih, diskusi kajian dan segala macam, kalau dia sudah aman ini kiamat akan datang, terlepaslah dengan kajian itu. Tapi persoalannya memboikot ini kita di Majelis Ulama Kota juga menyetujuinya memboikot ini. Itu kita anggap bahagian dari ikhtiar dalam rangka keberpihakan kepada perlindungan rakyat Palestina dan kemudian semacam bentuk ketidaksetujuan kita, berpihakkan kita bahwa rakyat Israel itu memang melakukan suatu dan berbeda. Tapi betul sih nggak dong. Saya orang yang harus mengambil posisi. Jadi apa ya? Kalau efektif tidak efektif itu relatif jadi ya. Jadi tapi yang paling penting posisi kita di mana? Buat pihaknya di sebelah mana ya? Di sebelah mana? Dan setelah itu baru kita pikirkan, setelah di pihak itu berpikir cara yang paling ideal seperti apa? Ya kalau cenderung untuk level masyarakat, level ormas, level MUI, memang yang bisa dilakukan maksimalnya begitu. Oh gitu. Nah, beda kalau ini kita naikkan ke level negara, misalnya. Nah, beda. Kalau pemerintah dia punya kewenangan, punya kekuasaan, punya anggaran, punya segala macam kewenangan yang melekat padanya. Jadi sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal. Kalau MUI hanya mengeluarkan fatwa misalnya, himbauan, rekomendasi. Kalau pemerintah itu bisa sampai mencabut izin perusahaan, banyak kan. Bahkan sebelum dia bisa menggerakkan juga alat-alat perang, tentara. Kita tentara itu pernah ditugaskan tuh menjaga kedamaian. Tapi memang sampai hari ini kita belum pernah melihat tentara Garuda dikirim untuk menjaga wilayah Palestina. Kalau ke Libanon pernah,
Sudan pernah ya? Iya dan ya. Tapi kenapa justru di Palestina jelas-jelas khusus sampainya? Iya. Ini kenapa Presiden tidak memerintahkan untuk Pasukan Garuda. Padahal sudah terkenal ya pasukan Garuda kita. Baik, jadi saya pikir kita bukan memprovokasi untuk terjadi lebih jauh pertarungan di sana, tetapi kita ingin cepat berhenti itu korban. Korban tiap hari makin bertambah. Saya pikir sebagai manusia tidak harus menjadi muslim, cukup jadi manusia sudah bisa melihat dengan mata kepala bahwa yang jadi korban dan dibunuh oleh bom-bom tentara Zionis itu wanita anak-anak. Iya. Jadi itu sudah menuju kepada genosida. Kalau memang dia mau perang, yang dihadapkan harus tentara, berhadapan dengan tentara. Jadi kita tahu ini rumah sakit dibom juga. Iya. Orang lagi mengungsi, bom juga gitu. Anak-anak bom juga gitu. Jadi saya lihat memang fakta menunjukkan di antara belasan ribu itu sebagian besarnya anak-anak dan wanita plus penduduk sipil. Jadi kalau kita lihat memang ada yang memang brutal sekali. Iya. Dan memang ada karakter Zionis yang begitu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya kan, jangankan resolusi Dewan Keamanan PBB, kitab suci dari Allah aja dikhianati sama mereka gitu. Jangankan orang-orang Muslim di Gaza dibunuh sama mereka. Nabi aja dibunuh sama mereka. Sudah karakter ya tadi ya. Bahasa Israel Yahudi Adatullah ini kan. Iya. Saya pikir memang mereka ini kalau tidak diatur dengan aturan yang baik dan pemimpin yang bijak dan kuat, dan tegasnya kejadian seperti ini. Dulu mereka ketika diatur oleh Nabi di Madinah, diikat dalam piagam Madinah, tidak berkutik dia kan? Iya. Tidak bahasa sekarang. Tapi ketika dia tidak dipimpin secara Islam, diatur dengan hukum Islam, dia suka-suka. Kalau bahasa kita ngelunjak ya. Baik, di sana Bengkulu Beriman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan terus perbincangan hangat kita malam ini. Pak Haji, kalau misalnya ada warga Muslim atau warga kita di Bengkulu ini, atau taruhlah ada Muslim di Indonesia yang menolak, yang mana yang mendukung Israel, dan juga ada sebagian ya seperti itu juga ya Pak Haji yang terjadi ya. Karena kita ini bermacam-macam karakter juga di Muslim kita di Indonesia. Bagaimana sih Pak Haji? Kayak gitu menurut Pak Haji? Memang harapan ya, kita kan punya harapan ya, seperti ini punya harapan. Kalaupun ada keluar fatwa, ada pun keluar imbauan dan segala macam, ini memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Muslim. Tapi kita berpikir seperti ini memang, ketika seorang Muslim di dalam perjalanan imannya, yang tidak ada bagi seorang Muslim itu di ruang-ruang pikirannya ya, di ruang-ruang hatinya, di ruang-ruang keinginannya, yaitu tentang agama ke depan. Iya. Yang kedua tentang saudaranya yang tersiksa dan saudaranya teraniaya. Menurut saya pengalaman ini sebelum kasus ini tentang Palestina kan ada juga sebelumnya. Iya. Yaitu ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan secara sepihak untuk memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv. Waktu itu kan dunia protes, boleh katakan meradang lah maksudnya. Meradang memprotes karena dianggap Amerika menyalahi resolusi PBB. Dan secara khusus umat Islam tentu juga sangat tersinggung. Nah, sampai di Bengkulu ini dimintakan izin kepada saya oleh kawan-kawan kita tadi untuk melakukan demon lah. Waktu itu bela damai Palestina. Aksi damai bela Palestina. Nah, bahasanya model itu dulu. Iya. Dan ketika sedang terjadi sekitar jam 1:30 sampai jam 3 siang panas di Simpang 5 tempat kita ini. Iya. Setelah itu rupanya ada salah seorang dari warga kita ini yang terjebak masuk ke dalam lokasi karena tempat sempit, tidak bisa mobilnya maju, tidak bisa,
mundur tidak bisa. Orang sudah penuh. Iya, seperti Pak tadi. Ya. Mungkin karena kenal dengan saya telepon ini. Iya. Nah, bahasa beliau sangat kesal seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, padahal apa yang dikerjakan orang-orang ini di tempat panas ini? Ya. Saya ngomongnya itu bukan kerja Pak. Iya. Tapi mereka menunjukkan simpati terhadap Palestina. Dia damai itu. Tidak akan ada persoalan. Iya. Nah, kata beliau, untuk apa itu dilakukan? Menjerit-jerit di tengah panas jam setengah siang di Bengkulu ini. Iya. Palestina itu jauh, Israel itu jauh. Tidak akan pernah kedengaran. Iya. Namanya orang emosi kan. Iya. Sudah itu, saya ngomong, dia bukan menjerit-jerit sembarangan itu. Iya. Cuma menyampaikan orasi, mana tahu nanti orasinya ada rumusannya. Yang rumusan itu nanti kita berikanlah kepada pemerintah yang berwenang. Iya. Mana tahu itu menjadi bahagian dan pemikiran mereka. Iya. Mungkin nanti ke DPR kita kasih hasil resumnya tadi ya. Atau mungkin pemerintah daerah gitu. Oh, tambah panas nampaknya. Oh. Kata beliau, masa itu pula yang akan ditanggapi oleh DPR ini? Kerjanya aja banyak menurut saya. Itu akan dibuang. Iya. Setelah selesai, udah saya telepon aja orang di lapangan tadi. Tolong selamatkan mobil orang seberang. Habis itu saya pikir juga dengan kalimat yang tadi. Iya. Hari panas, awan menjernih. Terdengar suara tidak ke Palestina. Iya. Yang kemudian, kalaupun dibuat nanti kenyataan diberikan, ya dibuang perlu di kapan. Tapi kerja yang lain tidak selesai. Kalau tidak nambah kerja disebutkan tadi. Iya. Lama saya berpikir. Tapi ada sebuah catatan yang saya lihat baca di artikel tadi, di bawah dikutip Sunnah Rasul. Tapi saya boleh meneliti juga Sunnah Rasul ini sejauh mana tingkat kesayangan. Tapi kalimat sederhana ini model ini terjemahannya. Jika seorang Muslim di dalam hati dan pikirannya tidak pernah memikirkan nasib agama dengan lebih baik, dan kemudian nasib saudara yang sedang teraniaya, maka Allah ragu dengan keimanan Allah. Jadi artinya kalau ada orang Muslim yang mengatakan bahwa bela Palestina yang dilakukan ini adalah cari muka, pahlawan kesian, kerja sia-sia dan segala macam, saya kira perlu ada penyadaran bahwa ini bukan hanya sekadar itu, tapi bahagian dari iman yang kita miliki. Karena saya menganggap juga, memang kasus Palestina ini itu menambah kekuatan iman kita. Biasanya iman itu karena banyak tantangan sehingga kuat ya. Kuat itu. Jadi saya kira perlu penyadaran itu. Bisa jadi pemahaman model ini karena emosi. Itu bisa jadi tidak paham latar belakang. Iya, baik Pak Haji. Di sana Bengkulu Beriman yang dirahmati Allah, kita pernah dengar ya tadinya dari PBB Ustadz Wahyudi ada usulan, baik juga di KTT Oki ada usulan 2 negara, two state. Bagaimana itu? Apakah efektif seperti itu? Nation. Ya, two states nation. Solusi 2 negara. Iya. Itu Zionis saja nggak setuju. Iya. Karena dia maunya dimiliki semua. Kan? Itu menurut saya ide yang menurut saya pertama bertentangan dengan konstitusi kita. Iya. Di konstitusi kita pembukanya jelas bahwa rakyat biasa, pejabat sampai level presiden punya kewajiban yang sama terhadap penjajahan. Jadi penjajahan harus dihapuskan dan kabur. Tidak sesuai kekuasaan Amerika. Itu perintah konstitusi. Jadi sebagai warga negara, bukan sebagai musuh, harus sebagai warga negara. Itu saja harus dilakukan. Dari level kita yang tidak punya jabatan, mau bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, punya kewajiban yang sama untuk menghapuskan penjajahan. Perintah konstitusi. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian. Itu kewajiban. Maka harus, kalau sampai dia melihat penjajahan, kemudian menjadi solusi bahwa ya penjajah dikasih satu negara, ini dah bertentangan konstitusi. Bagaimana pandangannya dengan konsep Islam? Islam itu jelas tidak boleh itu kezaliman sekarang. Jadi kalau memberi status negara itu berarti pengakuan pernah penjajah. Baik penjajah boleh ada maling ngambil tanah kita, kita bagi aja lah kira-kira. Tak boleh. Jadi dalam konsekuensi harus dihapuskan penjajah. Nah oleh karena kalau yang menjajah sekarang Zionis Yahudi tadi, ya solusinya dia dikembalikan kepada tempatnya atau dia mau tinggal bersama tapi jangan dia
diatur dengan baik seperti di zaman itu. Sepanjang dia diatur oleh Islam, diatur dengan cara yang baik, kemudian dia tidak akan melakukan tindakan yang kezaliman seperti itu. Selama ini karena dia hidup didukung kapitalisme global, didukung dengan cara sekularisme, suka-suka dia aja bikin aturan, bikin hukum. Bahkan tindakan kezaliman seperti genosida, membunuh anak-anak, membunuh wanita, tidak dianggap sebagai kejahatan. Iya. Bahkan menyebut radikal terorisme tidak. Sementara Hamas yang tidak membunuh anak-anak sekian ribu itu bandingkan coba. Bisa saja dituding sebagai teroris seperti itu. Iya. Makanya istilah teroris itu menurut saya menjadi kesadaran kita bersama bahwa teroris itu adalah stempel atau label yang diberikan oleh negara-negara penjajah itu kepada orang-orang yang sedang berjuang membela diri atau sedang membela Islam. Itu stempel aja teroris. Nah, kalau bagi yang bukan Islam melakukan apapun tidak disebut teroris. Atau kalau di kehidupan kita sehari-hari, siapa yang nggak kita suka kita stempel aja gitu ya? Kegiatannya, iya Pak Haji ya. Itu saya pikir itu butuh catatan kita. Iya. Bahwa istilah teroris, istilah radikal, istilah macam-macam itu stempel sengaja untuk dilabelkan kepada umat Islam, aktivis Islam. Kalau bagi Yahudi, Zionis, walaupun membunuh sekian ribu, tidak disebut teroris, tidak disebut radikal, tidak disebut penjahat. Begitulah kira-kira. Iya. Karena kita tahu hari ini sampai kemarin udah 12.000 tadi yang korban meninggal dunia. Ada anak hampir 6.000 lebih. Iya. Jadi itu tidak ada stempel sama sekali cap teroris atau apa kepada Zionis. Ya. Ya karena tadi stempel mereka pegang ya. Nah, jadi itu terserah lu susah Terus itu dua. Iya. Kalau kita peristiwa ini kan ada pelaku yang melakukan pembunuhan wanita, anak-anak dan juga sendiri. Iya. Dan cara menghentikannya berarti dengan cara pelakunya ini suruh berhenti. Kalau dia tidak mau dipaksa. Kedua, korbannya kita bantu, yang sakit kita obati, yang meninggal kita makamkan, yang lapar kita kasih makan, yang tidak ada pakaian kita bantu pakaian. Iya. Yang sakit kita belikan obat-obat. Jadi dua segmen ini harus dilakukan bersamaan. Nah kalau tidak dilakukan bersamaan, sebanyak apapun kita bantu makanan, obat-obatan, tadi yang mati kita kumpulkan, kain, pakaian dan seterusnya. Sementara yang ini dibiarkan terus melakukan kejahatannya, tidak akan selesai urusannya. Iya. Jadi harus dua pihak ini kita selesaikan. Yang korban kita bantu, yang jahat kita bantu untuk menghentikan kejahatannya. Nah, cara menghentikan kejahatannya itu memang butuh power, kuasa. Kita tidak cukup. Kita sebagai masyarakat maupun ormas, ya kita hanya bisa mendorong. Mendorong pemerintah yang punya kewenangan, punya kekuasaan, punya alat, punya tentara, punya alat perang dan seterusnya, gunakan langkah-langkah diplomatik dan tekanan-tekanan yang bisa melakukan pelaku kejahatan ini berhenti. Nah, kalau memang tidak, karena kita pernah juga mengirimkan pasukan perdamaian supaya bisa ikut menjaga perdamaian. Kenapa kita tidak kirim ke Palestina? Kalau dulu pernah kirim ke Sudan, Suriah, Lebanon, ya. Kan kita pernah kenapa justru di Palestina korban sudah begitu banyak. Kita coba untuk mengirim supaya apa? Ini mana meredakan itu. Itu jadi macam yang begitu. Jadi setidaknya dua itu harus dilakukan bersama-sama. Iya. Nah untuk mengatasi Zionis ini memang tidak cukup dengan diplomasi, tidak cukup dengan ucap. Karakter dia itu memang dari catatan sejarah memang kita. Satu-satunya cara untuk menghentikan dia kalau menurut sunnah. Iya, karena yang pernah berhasil melakukan pembebasan Palestina itu baru 2 orang. Iya. Khalifah Umar bin Khattab tahun 637. Ada kedua Sultan tidak Layubi tahun 1187. Nah, jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dengan apa? Setelah mengirim pasukan beberapa kali dan tidak bisa membebaskan Palestina, maka Umar bin Khattab sendiri turun tangan. Jadi panglima datang untuk membebaskan. Dengan mendengar adanya Umar bin Khattab yang datang, panglima Romawi Atro pun kabur dia. Dia nggak sampai dia bahkan minta menjadi damai dan pergi dia. Nah,
Jadi untuk melakukan pembebasan Palestina itu tidak cukup diplomasi, tidak cukup dengan boykot, tidak cukup dengan membantu baik lagi orang karena tapi harus ada kekuatan untuk menakuti dan menekan dia. Nah itu dibutuhkan tadi. Sunahnya Umar bin Khattab. Gitu. Bagaimana menurut Pak Haji? Pada prinsipnya sama. Iya. Cuma mungkin semelihat dari aspek fatwa tadi. Iya. Sebenarnya dari fatwa tadi yang kedua, ketika Majelis Ulama sudah memberikan mandat lah, kira-kira kita sebutkan tadi, kepada pemerintah untuk mempergunakan alfabetnya. Nah, maka melalui lembaga-lembaga internasional yang ada, PBB, OKI, Liga Arab. Nah, jika 3 lembaga ini memiliki pandangan sama, apa sama pandangan sama? Pandangan sama yang dibawa oleh bangsa Indonesia ini, bahwa ini adalah bentuk penjajahan dan kemudian kejahatan kemanusiaan. Kalau sudah sepakat bahwa itu adalah penjajahan dan kemudian kejahatan kemanusiaan, itu betul-betul harus ada tindak lanjut di belakangnya. Tapi yang menjadi persoalan hari ini, di lembaga-lembaga internasional yang kita sebutkan ini, baik di Liga Arab maupun di OKI maupun di PBB, belum ada kesamaan pandangan menengok bahwa kasus di Palestina ini bukan kasus kejahatan kemanusiaan. Coba seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, dari 12.000 orang yang mati, itu sebahagian pesannya orang sipil dan anak, dan segala macam. Tapi tidak ada suara lantang satupun yang mengatakan itu adalah kejahatan perang. Sebenarnya itu sudah keluar dari etika dan adab perang, baik yang dipahami oleh Islam sendiri maupun yang dipahami oleh aturan perang internasional itu. Karena anak-anak, wanita, lansia, bahkan rumah sakit. Ini sudah dikatakan tadi seperti itu. Mungkin akan lebih konkret lagi, lebih dekat lah. Mungkin kalau karena kita di sini ini Indonesia mempergunakan kekuatannya saat ini untuk mendorong Liga Arab, untuk benar-benar bersatu memandang persoalan ini persoalan kejahatan kemanusiaan, sehingga negara-negara Arab bersama-sama menghentikan kegiatan ini. Yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, jika Liga Arab itu sepakat model itu, ditutup di Turki, Yordan dikirim minyak dari Arab Saudi, kan sudah, kan artinya sudah selesai. Airnya dari Yordan katanya, air minumnya. Cuma masalahnya itu yang tidak muncul. Nah, kita melihat kekuatan apa di belakang persoalan ini. Orang Zionis ini kan melihat diakui hebatnya. Nanti antara dia hebat atau kita yang lemah. Dia kan memang disebut, memang dia hebat ini, disebut hebat. Persoalannya memang kondisi umat Islam dunia saat ini. Saya mengutip pidato Pak Wafpres juga ketika Hari Santri di tahun yang lalu. 3 isu global yang dibangun di dunia itu memang merugikan umat Islam Muslim. Karena 3 isu global itu yang disampaikan itu kan, yang pertama adalah wajah Islam itu beringas, teroris, radikal. Cap lagi itu Pak. Cap itu isu global yang dibangun tentang Islam itu. Yang kedua tentang kemiskinan, tentang sumber daya manusia, pendidikan. Kita maklum lah yang kedua gitu. Tapi yang pertama tadi itu. Jadi makanya tidak salah di Amerika itu mendekati 60% rakyat Amerika itu menganggap Islam itu keras, itu radikal, yang itu teroris. Jadi karena giringan opini isu global, walaupun di masyarakat Amerika, memang di PBB itu hak veto itu saya kira perlu dikoreksi dulu. Saya kira hak veto ini menghambat demokrasi, menganggap adil, 120 negara kalau sudah memberikan tadi kalah di 5 negara. Itu kalau logika dasarnya tidak walaupun mereka menyebut mereka itu adalah pujangga demokrasi itu, adalah poin adalah
Ya itu, saya kira itu juga menjadi memperkeruh persoalan. Baik. Dapat kita katakan juga kalau fatwa ini inisiatif dari masyarakat ya tadi, Pak Haji, dan juga didorong oleh ormas. Sekarang sebenarnya kita tunggu fatwa atau kekuatan yang lebih nyata lagi ya. Ya tadi, benar nggak kayak gitu? Yang lebih efektif lagi. Giliran negara kayaknya. Ya, kita sudah selesai mendorong. Asli ya. Baik. Ya tentu kita tetap bersuara lah. Iya. Dan terus mengingat. Baik, di sana Bengkulu Beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah diskusi hangat kita pada malam hari ini telah hampir selesai. Mungkin kita akan tutup perbincangan kita malam ini. Akan kita lanjutkan diskusi yang lebih hangat berikutnya. Mungkin itu aja, Pak Haji. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Asiran pada Pak Haji malam ini telah hadir di Bengkulu Beriman. Kemudian juga Ustadz Wahyudi dari Pamong Institute Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh ke Bengkulu, terutama di akun Bengkulu Beriman. Baik, itu aja para di sana yang dirahmati Allah. Kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana fungsi PBB itu dalam menangani masalah khususnya Palestina ini? Mesti kita buka catatan sejarah. Makanya PBB itu kan dari LBB, dari PBB. Memang PBB bukan pasukan bersama baris ya. Itu mesti kan luar sana. Saya juga membaca ada meme yang menarik itu di kalangan netizen. Kalau Anda merasa diri Anda itu tidak berarti apa-apa, tidak berguna, ada yang lebih tidak berguna dari Anda, itu PBB. Karena memang tidak memberikan kontribusi apapun, coba ya kan. Ya kita tahu lah, memang karakter tim gitu, Zionis itu, tapi PBB saya lihat tidak melakukan apa-apa. Dia kan sebenarnya punya lembaga-lembaga internasional yang sebagai tangan operasional dia. Ada UNICEF, yang ada WHO kesehatan, ini kan rumah sakit hub. Benar. Ada apa untuk anak-anak ya, UNICEF, ada UNESCO. Kan berarti semua pendidikan, ada anak wanita, HAM, semua selesai semua di sini. UNHCR ya tak? Untuk perlindungan fungsi nggak berlaku semua, nggak jalan. Tapi waktu saya bilang coba buka sejarah PBB dengan Zionis itu bagaimana? Jadi kalau kita buka sejarahnya, Zionis ini kan dulu bisa masuk ke bumi Palestina. Itu kan ketika Theodor Herzl minta izin kepada Khalifah Utsmani, Sultan Abdul Hamid II, untuk masuk meminta tanah di Palestina. Itu kan tidak diizinkan. Bahkan dia membawa 150 juta pound sterling uang emas. Jawaban dari Sultan Abdul Hamid II waktu itu sebagai Khalifah, jangankan cuma 120 juta pound sterling yang uang emas itu. Kalaupun sehingga saya duduk di kursi ini dari emas, termasuk bumi, tembus ke bawah itu emas semua, saya tidak akan memberikan sejengkal pun tanah di Palestina. Jadi Yahudi itu tahu bahwa bumi Palestina itu dulu memang dijaga oleh Khalifah. Sehingga ketika dia mau mendirikan negara Zionis yang sekarang namanya Israel itu, Theodor Herzl yang memang pendiri itu, dia minta izin dulu kepada Khalifah, bahkan menyogok lah kalau dan tidak dikasih. Tapi kan dia tidak tinggal diam, bergerak terus sana ya. Inggris minta bantuan kepada Inggris, Prancis, dan sekarang sampai Amerika, dan termasuk berdirinya oleh Inggris itu kan disahkan dan legitimasi oleh PBB sebagai negara Israel. Ya itu menurut saya awalnya di situ perampasan. Dan kalau kita lihat itu kan belajar terus-menerus dari kecil. Jadi sejak tahun 47-48 itu kan sangat kecil ya. Kemudian tanah dikuasai oleh Zionis ini. Kemudian berhenti katanya ribut. Dia mengekspansi terus sampai 67 makin luas, 70-an makin luas sampai hari ini. Itu tanah yang dirampas oleh Zionis Yahudi itu jauh lebih luas daripada yang diduduki oleh masyarakat Palestina. Kira-kira berapa persen lagi yang disisain? Ya boleh sekitar 30% saja. Tinggal untuk perayaan Palestina itu. Kecil tinggal ada di jalur Gaza. Dan sedikit di tepi barat. Dan itu kan sudah dikuasai semua. Jalur Gaza itu kalau orang bilang kan penjara terbesar di dunia. Itu bokit semua dia. Kemana-mana. Yang bisa keluar ya. Ya sih biar kota terpadat. Ya, karena ada yang kan sekemana-mana. Jadi menurut saya memang dan mata dunia pura-pura buta, pura-pura tuli, termasuk negara-negara yang mengaku sebagai pembela HAM gitu kan. Demokrasi, penjagaan anak, pembela wanita, ada muncul semua. Termasuk maaf, misalnya organisasi LSM yang suka teriak-teriak hak asasi manusia. Tidak ada keluar suaranya sama sekali. Lembaga HAM ya menunjukkan bahwa memang di belakang Zionis Yahudi yang sebenarnya tidak terlalu kuat ini. Dia memang banyak pengkhianat di negeri kaum muslimin maupun di negara-negara Eropa maupun di Amerika sendiri yang memang sudah ditunggangi oleh kepentingan Zionis. Itu saya kira tidak nampak atau perlawanan yang cukup untuk sekedar membela Palestina. Maka kalau saya bilang ketika MUI mengeluarkan pembelaan terhadap Palestina itu sudah luar biasa menurut saya. Sebagai level bukan negara, bukan pemerintah, kan dia ormas. Itu sudah luar biasa yang bisa dilakukan. Memang kalau kita mau menuntut lebih harusnya yang punya kewenangan kan,
yang punya pasukan, punya senjata, punya kewenangan, punya diplomatik, kewenangan diplomatik. Iya. Baik, sana ada sana yang beriman. Oke. Nah, seperti ini Gitu. Itu kan Sa. Oke. Oke, cek masuk suara dulu.